baru selesai endoskopinya, tadi barusan masuk ke kamar. Dan kalau ngomong hasilnya yang akan akurat adalah cuma kita menunggu 5 hari ke depan, karena hasil ini semua akan disatukan, karena ada juga yang dikirim ke luar negeri datanya dari yang autoimun harus dikirim supaya kepastiannya seperti apa. Jadi aku belum bisa menjelaskan sebetulnya kayak apa yang akan terjadi ke depan, masih belum bisa mengerti. Aku masih harus menunggu 5 hari ke depan bagaimana sebetulnya masalah yang dialamin itu sebetulnya presisinya seperti apa. Itu yang memang kita juga lagi menunggu. Sebenarnya harus, aku bilang sama keluarga ya sabar aja, nggak ada cara lain, kita nggak mengerti tentang hal itu karena yang memahami kan para dokter ini. Dan aku lihat ya teman-teman di sini cukup luar biasa menangani Mas Andi ya, itu cukup luar biasa. Aku berterima kasih karena mulai kemarin sejak drop aku yang antar pagi-pagi ke sini, penangannya terus maraton, bagaimana menyangkut kesehatan. Kemarin alerginya atau bentol-bentolnya sebadan itu yang nggak wajar, nggak pernah aku ngeliat di begitu. Selama bareng sama Asanti nggak pernah ngeliat dia punya bentol-bentol seperti itu, nggak pernah. Terus sampai di sini ditanganin baik, dikasih obat supaya dia bisa, karena semalam dia nggak tidur. Aku habis idle itu aku kaget. Waktu di idle aku masih juri, dia sempat SMS. Aku bilang jam setengah 11, jam 12. Kok kamu nggak tidur? Aku nggak bisa tidur. Aku nunggu kamu ya. Tapi udahlah, kamu nggak ada apa-apa, kamu tidur aja supaya besok nggak ada, supaya bisa enak. Dia bilang oke. Tapi pas aku sampai di sini jam 1, setengah 2 dari perjalanan aku memang ke sini, dia nggak tidur. Dia nggak tidur. Ya itu dia bilang aku nggak nyaman gitu. Udah pokoknya paksain terus. Dia tetap nggak ngerti, ada hal yang kayak mengusik dia lah. Ya, perasaannya tuh kayak nggak nyaman aja. Nah, ini sampai jam 3:30, 4 pagi itu nggak nyaman tidur. Aku juga nggak bisa tidur akhirnya. Ternyata dia gatal-gatal, nggak berani ngomong. Pagi-pagi aku sempatin tidur sejam, jam 6, jam 7 bangun, udah bentol semua. Aku larikan ke sini, ya sampai hari ini kirain bentol dia. Aku juga begitu, habis dicek boleh pulang. Nggak boleh, ternyata dokter bilang jangan pulang. Boleh nggak ini kita awasin dulu. Aku ya oke sih, nggak apa, oke kita awasin. Ya ternyata dicek segalanya, ya beberapa hari ini kita harus menunggu hasilnya apa, kita harus menunggu. Ya aku sih berada hal yang ya pasti harapan yang terbaik ya. Menunggu. Karena memang memasukkan sebuah alat ke dalam. Aku pemahamannya cuman juga tidak secara detail ya, mungkin kalau salah ya karena aku tidak tahu detail. Cuman dokter memberikan gambaran simpel bahwa dia akan mengecek semua yang ada di usus, apa semua dicek gitu, dilihat ya. Dia dibius total untuk dicek. Sementaranya masih ini lagi, aku sekali lagi mungkin akan naik lagi ke atas. Hasilnya kayak apa? Sekalian mungkin ya dikompil nanti, menunggu seperti yang dari luar negeri. Sama Sandi juga sih, ini kenapa begini ya? Ya nunggu dulu. Kita ke sini gitu. Karena autoimunnya kan yang mana itu, bagaimana itu kan aku ditanya banyak orang, karena autoimun itu banyak gitu. Ya makanya aku juga nggak tahu. Kita lihat ini. Itu satu
itu aku bilang satu tindakan yang wajar karena dia memang tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti memuaskan dia. Itu hal yang normal sebetulnya. Karena dia tidak puas mungkin dengan jawaban apapun, karena apa yang mungkin dia dirasakan dengan yang dijelaskan mungkin ada sedikit enggak yang match. Akhirnya dia nanya ke banyak orang. Hal yang normal. Itu kepanikan. Ya dia yang paling tahu sendiri apa yang dia rasakan. Aku pun juga nggak bisa menyelami lebih jauh. Kadang aku juga nggak mau memberikan pikiran-pikiran berat sama dia. Aku juga bilang anak-anak, jangan tanyain yang nggak mungkin kita bisa jawab. Dimaksud Mahkamah Jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Christian Hatta alias Kris Hatta alias Kris tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Christian Hatta alias Kris Hatta alias Kris tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash berisi rekaman CCTV berdurasi 1 menit 32 detik dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Nanti kita akan tanggapin itu di pledoi kita secara hukumnya, dan Kris juga akan menjawabnya secara pribadi beliau. Tapi dari yang kita dengar paparan jaksa tadi, jelas-jelas dia tidak ingat fakta hukum yang terjadi pada persidangan. Di mana ada sekali dia menyebutkan tanggal 6 peristiwanya, ada yang tanggal 7. Yang kedua, dia berdasarkan daripada visum. Visum itu jelas-jelas nyata-nyata menjelaskan bahwa tidak ada terjadi mengakibatkan terhalangnya korban dari perbuatannya ataupun profesi dia, sehingga seyogyanya itu kembali ke pasal 352. Tapi itu yang namanya tuntutan jaksa, kita akan jawab sepenuhnya. Nanti akan kita buat argumentasi hukum kita dan beberapa jurisprudensi yang akan menyatakan bahwa sebenarnya Kris itu akan kita minta nanti mendudukkan persoalannya ini, karena dari awal dari prosesnya sudah tidak benar, tidak ada relevansi antara keterangan satu saksi dengan bukti visum yang ada. Itu yang akan kita pertegas nanti di dalam pledoi kita. Yang ketiga, kita mohon nanti setelah pledoi kita, yang mulia majelis dapat melihat fakta persidangan yang sebenarnya, dapat bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi, apakah memang betul itu adalah penganiayaan atau hanya sekali kena kepret daripada beliau sehingga menimbulkan 10 bulan. Apakah itu sesuai dengan rasa keadilan? Ini yang nanti akan kita kaji dalam pledoi kita. Amaya ini real banget cerita. Waktu aku nyampe di rutan Cipinang, ketemu sama seseorang yang baru mau bebas. Kena pasalnya 351 ayat 1, dia bacok istrinya karena dia nggak ngakuin sebagai suaminya di depan pacarnya. Itu divonis hanya 5 bulan saja. Ya ada sajam itu udah masuk undang-undang darurat. Divonis 5 bulan, saya dituntut 10 bulan hanya kepret saja. Dan sudah ada perdamaian ya. Ini mungkin teman-teman yang di rumah bisa menilai sendiri. Udah itu kasus Jeffrey Nicole, dia narkoba, dia dituntut 10 bulan kalau narkoba dalam musuhnya negara. Udah itu saja. Yuk. Berarti Jadi lu kecewa merasa ya, Kris? ada ketidakadilan ya? Iya. Kecewa dong, Kris? Kecewa ya? Enggak, udah biasa saya mau dituntut. Kemarin 4, saya sekarang 10 bulan, hal yang biasa teman-teman. Hal biasa ya, Kris ya? Iya. Lagi-lagi gara-gara cewek, Kris. Ya memang kayaknya saya dijatuhkannya wanita lagi nih. Tapi nggak kapok buat belain cewek. Enggak, saya dengar nanti apa yang saya utarakan dalam pledoi. Berarti minggu depan pledoi ya? Seru banget ini loh. Ini sidang gua anggap seperti game ya. Bukan sebuah musibah yang gua hadapi. Ini seru banget, ada stek-steknya nih. Stek-steknya. Checkpoint Ini ketawa. Ketawa. Ya, si Kris dituntut jaksa 10 bulan ya. Buat mamanya ini rada kurang keadilan ya buat Kris ya, karena itu siapa namanya artis Jekino Nicole aja kan narkoba dia 10 bulan. Dan si Kris ini kan tahulah kronologinya bagaimana dia sampai
terjadi perkelahian itu pun di klub malam, membela pacarnya juga tapi tuntutannya sama. Itu aja sih yang merasa mamanya keadilannya kurang buat Kris. Ini itu kan orang berantem, orang dipukulin ya enggak. Sedangkan ada bapak-bapak di LP Cipinang memang kita ketemu langsung, dia membacok kepala sampai tangan, itu baru dia penganiayaan berat karena pasalnya sama Kris, dia kena hukuman 5 bulan itu yang terjadi dan kenyataannya memang ada di LP Cipinang itu sih. Tapi Kris kan nonjok sekali, itu pun ya ada kronologinya karena pelapornya juga mungkin ngatain Kris membela pacarnya, itu aja sih kok sama gitu loh. Tuntutannya sama yang narkoba, itu aja sih kadang buat mamanya kurang keadilan buat Kris. Semoga jaksa, ya mungkin kemarin kan mamanya udah cerita ya, semoga jaksa dengan kronologi yang didatangkan saksi-saksi termasuk juga dokter, memang Kris cuma mendatangkan dokter 1 ya untuk saksi-saksi semua, tapi kan pelapor tidak mengalami sampai sakit, sampai tidak bisa kenapa kan besok lapor kan itu pelapor juga udah bisa ini kan, udah bisa aktivitas, itu aja sih yang ada di kesaksian yang mamanya ngelihat ya. Tapi kan ternyata Kris juga dituntutnya sama dengan si yang pakai narkoba, itu aja. Ya mungkin kalau dia di dalam kemarin kan udah di Polda 2 bulan, di Cipinang 2 bulan ya. Mungkin karena kita sering kalau penganiayaan ini paling sekian ya, mungkin kita sabar ya Kris. Walaupun bagaimana kan ini udah terjadi kerana hukum, kamu kejadiannya berkelahi ya. Mungkin dari tuntutan jaksa 10 bulan, tinggal kita ke depan kan namanya udah tuntutan jaksa kan, kita udah nggak bisa mengulang kembali. Ya kita harus lapang dada, semoga nanti Kris membacakan pledo, hakim bisa menilai lah, harus maksudnya keadilan buat Kris, itu aja. Jangan melihat Kris ini seorang artis, Kris itu public figure, enggak. Itu juga mereka juga rakyat biasa yang memang punya keadilan sama, itu aja sih yang buat mamanya. Untuk saat ini mamanya nggak pernah nggak no comment ya soal itu ya, karena hari ini fokus mamanya Kris keluar pulang itu aja. Karena kan memang untuk perdamaian memang mamanya yang mamanya mau ya soal perdamaian ya. Jadi kalau pelapor tidak mengizinkan perdamaian juga nggak akan terjadi itu. Jadi sebenarnya sama-sama setuju tadi. Itu kan kadang ya itu tadi mungkin karena walaupun sudah ada perdamaian, Kris nonjok sekali dengan yang narkoba, tapi tuntutannya sama dengan 10 bulan, itu aja yang bikin mamanya kadang bingung, itu aja sih mamanya. Karena mungkin fokus ke Kris, nanti dengan sidang untuk berapa kali lagi itu mungkin yang harapan mamanya keadilan buat Kris ada. Hakim juga bisa menilai semua kronologi yang ada, itu aja sih harapan dari keluarga. Tidak menyindir, tapi hanya memperingatkan. Apalagi kami itu kan udah kayak keluarga, udah kayak sahabat. Aku, Tessa Mariska, Tatalin, sama Ade Nurul. Nah, jadi aku lihat di sini salah satu teman kami ini udah kelewatan gitu. Segala sesuatu itu dibuat sama dia itu tidak enak untuk didengar, tidak enak untuk ditonton. Padahal yang menonton itu kan semua publik, mulai dari anak-anak, remaja, sama dewasa gitu. Yang nggak ada pun diada-adakan. Jadi gini, halu, dia kan bangga disebut sebagai Ratu Halu, ya kan? Halu itu sendiri kan artinya yang tidak ada ditiadakan. Halusinasi. Nah, gitu loh. Jadi menurut gue, udahlah, cari prestasi. Jangan cari sensasi, jangan bikin gimmick terus, bosan gitu loh. Kita sebagai teman kasihan, lu sampai kapan seperti ini? Yang ada nanti lu gila. Ya. Udah mulai bang, Gitu loh. dibilangnya teman-teman akrabnya yang santet dia, yang sirik sama pansos, mau pansos sama dia. Hei, kita tuh justru diem, kita tuh nggak mau loh pansos. Sampai kita bilang, kita jangan mau masuk ya bang, dia lagi halu nih, lagi ngawur. Nanti kita dikirain ngawur, justru dia lagi halu, kita minggir, bukan kita mau pansos. Dia kemarin tayang di salah satu live, oh iya kan ada yang mau pansos sama gue, teman-teman gue, ini mungkin dia kena santet gue, mungkin juga itu kurap, mungkin juga itu kudis, ya kan? Secara lu jarang mandi, ya kan? Terus dibilang santet, kan teman-teman orang ngelihatnya pasti sampai ke DM aku tuh kurang ajar loh. Jangan mau berteman sama dia, lu tukang santet ih.
Bang Indra juga di DM kurang ajar, itu efeknya ke situ. Iya teman-teman aku, mau itu lu canda, mau lu itu bener, tapi lu ngomong teman-teman gue kan pada sirik sama gue, mau pansos, jadinya ini deh gue disantet, berarti temen lu cuma santet, bukannya lu boneka santet. Keceplosan gue, astagfirullahaladzim, maaf ya. Awal kasus ikan asin itu muncul, yang ada di samping dia kita yang ngarahin dia, kita yang membawa dia ke arah yang lebih baik. Malah lu nggak usah terlalu banyak tampil, suami lu sekarang lagi posisi seperti ini, lu harus kalem gitu ya. Tapi sekarang dia bangga dengan gua kan ratu halu segala macam. Halu itu artinya kan itu tadi yang tidak ada ditiadakan. Jadi orang berpikirnya lu gila. Nah sorry, ketika gua jalan orang nanya, lu kan temannya si halu ya, gua kan mandu sendiri. Sering gue ingetin, Pak Komala jangan. Grup balik ya. Gitu. Puji Tuhannya mereka ini masih dengar saya. Tapi kali-kali akhir-akhir ini dia udah nggak dengar saya gitu. Kan sempat dia settingan itu sama salah satu artis, atau bilang udahlah nggak usah settingan lah. Yeah. Waktu dia pergi nge-gym itu dia telepon gue mau nge-gym bang sama si Irfan, sama si Irma. Tahu-taunya dia nge-gym bareng, ternyata itu dinaikkan jadi gym. Menurut gue itu murahan, recehan. Tapi prestasi pikirlah prestasi yang lain, sinetron kayak band film kayak ini pun gue waktu dia ke Citos orang yang pertama sekali datang ke dia sampai dia nangis gue bilang siapa yang ngakitin lu ngomong ke gue yang hadapin. Setiap wawancara kita cover semua, kita bilang dia nggak halu, berliannya asli, rumahnya ada, semua kita cover loh. Tapi setelah dia kebablasan halu kita diem, kita bilang bang kita mundur aja bang, soalnya kita udah kecipratan nih. Karena kita ketemu, lu kan halu, temen lu juga halu. Kita mundur, bukan kita mau pansos, kita mundur sama Bang Indra, makanya kita diem. Makanya ngilang saya. Nih sampai dibilang orangnya apa? Kamu kirim ilmu hitam sampai ke gue. Yang penting kan gue viral, masuk TV kemana-mana, bener nggak? Udah kayak gitu sekarang alasannya. Kalau dulu, oh iya bang, sekarang yang penting kan gue viral, masuk TV kemana-mana. Kan orang pada pansos sama gue. Viral itu kan ada dua jenis. Viral karena kejelekan elu, viral karena prestasi elu. Lu yang mana? Apakah karena prestasi, apakah karena kegilaan? Dulu kita karena dia memang kita kasihan, dia lagi terpuruk. Kita pasang badan. Udahlah, kita pasang badan. Walaupun kita sendiri, bang, kok jadi begini bang, tapi tetap kita depan kamera manis, memuji, terus tetap kita memuji dia selalu. Walaupun kita nanti akan telepon-teleponan, tapi kesini setelah kebablasan, kita langsung bang, kita mundur aja. Jangan ada kamera, kita nggak usah mewawancara. Jadi kita mundur aja bang. Nah giliran sekarang misalnya Bang Indra juga lagi naik, lagi ada kasus, terus dia bilang aduh pada pansos ya, aduh. Nah oke, dia bilang pansos, kita sih kita ketawa. Tapi setelah dia bilang yang santet gue adalah teman-teman gue, walaupun itu bercanda, walaupun itu dia ngomong dengan ini, tapi kan itu udah ini sudah baik sampai orang DM-nya ada berapa DM. Kalau masalah santet sama Rizka nggak mungkin karena sholat 5 waktunya lancar. Saya juga ibadahnya kuat. Kalau masalah santet kan begitu. Sahabat saya Kumalasari, udahin lah, nggak usah lah bikin gimmick nggak jelas supaya diundang sana sini, nggak penting buat gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.